Shalom, pada kesempatan ini kita membicarakan seorang pendekar iman yang bernama Barak sebagai pendekar yang ketujuh dari Capsataipu. Mungkin sebagian besar dari kita tidak terlalu kenal dengan tokoh yang bernama Barak ini. Bahkan mungkin ada yang sebagian yang belum pernah dengar sama sekali tentang siapa itu Barak. Tetapi yang jelas, Ibrani 11 mencatat Barak. Hall of Fame Iman mencatat Barak. Itu terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 32. Ya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Jadi, Barak dicatat, diingat di dalam Ibrani 11 tercatat sebagai seorang tokoh pendekar iman yang luar biasa. Kenapa Barak yang tidak terlalu terkenal ini bisa tercatat di dalam Ibrani 11? Kisah tentang Barak ini terdapat di dalam Hakim-Hakim 4. Hakim-Hakim pasal 4. Itu kisah tentang Barak dan Deborah. Kisah tentang peperangan antara Barak dengan Sisera, di mana peperangan tersebut berakhir dengan dipatoknya kepala Sisera oleh Yael. Nah, peristiwa pematokan kepala Sisera oleh Yael ini dikenal sangat luas. Sampai sekarang pun banyak rekan-rekan yang memakai tindakan pematokan ini untuk matok wilayah, untuk dalam peperangan rohani ya sering ada pematokan wilayah dan sebagainya dengan menggunakan dasar dari apa yang dilakukan oleh Barak. Tapi Baraknya sendiri justru tidak dikenal secara luas. Nah, yang bisa kita teladani justru adalah ketidakmenonjolan seorang Barak ini. Justru bagaimana Barak ini meletakkan kepentingan pribadinya demi sesuatu tujuan yang lebih besar. Kisahnya adalah Deborah waktu itu mengingatkan Barak tentang perintah Tuhan untuk berperang melawan Sisera. Kemudian Barak mengajak Deborah untuk ikut serta. Silahkan, engkau yang memimpin. Deborah adalah seorang hakim wanita. Nah, kemudian Deborah sudah mengingatkan Barak bahwa jika engkau mengajak aku untuk ikut berperang, maka kemuliaan, kehormatan, keagungan tidak akan kau peroleh. Dan Barak siap untuk itu. Barak mau meletakkan kehormatan, kemuliaan pribadinya untuk orang lain, diberikan posisi pimpinan itu kepada Deborah, diberikan untuk tercapainya suatu kepentingan yang lebih besar. Ini yang luar biasa. Meletakkan egonya. Padahal secara kenyataan, secara de facto, Baraklah yang memimpin pasukan. Baraklah yang memenangkan peperangan itu. Tetapi Barak tidak mengambil keagungan dan kemuliaan. Diserahkan kepada orang lain. Demi untuk sesuatu yang lebih besar. Sangat berbeda dengan mungkin kebanyakan orang saat ini ya, sekarang ini. Kita kenal kalau kita melakukan sesuatu, kita ingin dikenang. Kalau bisa ditulis nama kita di monumen, ditulis nama kita di peringatan. Nomor 1 juga kalau bisa, yang paling atas. Gitu ya. Tapi Barak justru sebaliknya. Barak melakukan hal-hal yang besar dan membiarkan orang lain untuk menempati dan menerima kehormatan, menerima kemuliaan. Mungkin Barak tidak diingat oleh manusia, tetapi Barak diingat oleh Tuhan dan dicatat di dalam Ibrani 11, tercatat dalam pendekar iman. Justru Deborahnya sendiri tidak tercatat di dalam Ibrani 11 sebagai pendekar-pendekar iman. Mari kita bisa belajar meneladani apa yang dilakukan oleh Barak ketika memang saatnya diperlukan. Walaupun kita yang seharusnya punya hak
untuk memperoleh kemuliaan, hak untuk mendapatkan keagungan. Tetapi jika dihadapkan kepada kepentingan yang lebih besar, jika dihadapkan kepada kebahagiaan orang banyak, kepada kepentingan orang-orang banyak, maukah kita meletakkan kehormatan kita dan biarkan hanya Tuhan yang melihat dan hanya Tuhan yang mengingat perbuatan kita. Puji Tuhan.